Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, dan diberikan rezeki yang berlimpah tentunya. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jerih payahnya kita dapat menikmati nikmat Islam yang telah beliau bawa dan beliau ajarkan kepada kita semua. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan sedikit membahas mengenai sholat sunnah. Sholat sunnah. Sholat sunnah adalah segala sholat yang dilakukan selain sholat fardu atau sholat wajib. Itu dinamakan sholat sunnah. Sholat sunnah sendiri memang dianjurkan untuk melakukannya. Namun jika kita tidak melakukannya, itu pun tidak apa-apa. Karena hukum dari sunnah sendiri, jika kita melaksanakan atau mendirikan hal tersebut, kita akan mendapatkan ganjaran berupa pahala. Tetapi jika kita tidak mengerjakan atau jika kita meninggalkan hal tersebut, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak diberi ganjaran dosa dan kita pun tidak diberi ganjaran pahala. Selanjutnya, untuk sholat sunnah sendiri itu memiliki dua jenis. Sholat sunnah yang pertama itu adalah sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad sendiri adalah sholat sunnah yang ditekankan atau yang lebih diprioritaskan. Hukumnya hampir menyerupai hukum sholat fardu. Untuk sholat sunnah mu'akkad ini, adapun salah satu contohnya yaitu seperti sholat hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Kenapa dalam sholat sunnah ini begitu ditekankan? Yang pertama, karena sholat sunnah ini hanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, sehingga sangat disayangkan bagi kita umat muslim, umat beragama, umat yang menyembah keesaan Tuhan, jika meninggalkan kedua sholat tersebut. Di mana sholat yang hanya memiliki kesempatan 2 kali dalam 1 tahun, kita tidak dapat melakukannya. Sehingga untuk sholat sunnah ini begitu ditekankan. Kemudian selain sholat hari raya, ada sholat witir dan ada sholat tawaf. Itu untuk sholat sunnah yang sifatnya ditekankan. Kemudian yang jenis kedua adalah sholat sunnah ghairu mu'akkad. Berbanding lurus dengan sholat sunnah yang sebelumnya, sholat sunnah yang kedua adalah sholat sunnah yang tidak ditekankan. Salah satu contohnya adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum ataupun sesudah sholat fardu. Yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah, dan sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat wajib itu dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Nah, kenapa untuk kedua sholat ini tidak dilakukan penekanan atau tidak begitu diharuskan? Karena
kita setiap hari mendapatkan kesempatan untuk melakukan 2 sholat tersebut. Hampir setiap waktu sholat, kita dapat melakukan sholat sunnah tersebut. Qobliyah duhri, qobliyah ashri, qobliyah subhi, ataupun ba'da duhri, ba'da ashri, dan seterusnya. Jadi untuk sholat sunnah tersebut kita tidak terlalu ditekankan untuk melakukannya. Selain sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu, ada juga sholat sunnah gerhana, sholat tahiyatul masjid, dan sholat sunnah lainnya, sholat duha, dan masih banyak sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, itu adalah sholat-sholat sunnah yang tidak terlalu ditekankan, karena sifatnya kita dapat melakukannya kapanpun, karena kita masih diberikan banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan yang harus digarisbawahi adalah, karena kita di hari ini adalah di bulan suci Ramadan, di mana bulan yang sangat penuh berkah, kita jangan sampai salah persepsi bahwasanya sholat sunnah tarawih itu adalah sholat wajib. Tarawih tetaplah sholat sunnah, yang bila mana kita tidak mengerjakannya, kita tidak mendapatkan apa-apa. Hanya saja kita kehilangan momen Ramadan jika kita meninggalkan sholat tarawih tersebut. Tapi yang harus digarisbawahi, jangan sampai sholat fardunya ditinggalkan, tetapi sholat tarawihnya tetap dijalankan. Itu adalah satu paham yang tidak tepat. Tetap yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi adalah sholat wajib, yaitu sholat fardu, yaitu sholat yang 5 waktu: duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu adalah sholat yang harus selalu kita penuhi. Sedangkan untuk sholat tarawih, sholat witir itu hanyalah sebatas sholat sunnah yang hukumnya sunnah, dan tidak apa-apa untuk kita meninggalkannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam perkataan maupun perbuatan yang telah saya lakukan ada hal-hal yang tidak berkenan kepada hati teman-teman sekalian. Saya kembali lagi, saya mengingatkan untuk terus bersemangat melakukan ibadah-ibadah, terutama di bulan Ramadan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf. Bila hidayah wali taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.